Bertemu lagi dengan Bu Ardelia. Kali ini kita akan membahas pelajaran tematik tema 3, subtema 2, pembelajaran kelima. Mari kita belajar bersama. Tematik tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 5, pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua, dan juga sebagai pelindung organ-organ penting. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Selain itu, kita juga perlu untuk tinggal di lingkungan yang sehat dan bersih. Kita sangat merugi jika kita tinggal di lingkungan yang kotor. Coba kita perhatikan gambar iklan elektronik demam berdarah berikut ini. Coba menurut kalian, apakah kata kunci yang terdapat pada iklan berikut ini? Ya, tentunya kata kunci yang terdapat dalam iklan di samping adalah 3M+. Lalu ada kata kunci demam berdarah dan juga kata kunci nyamuk. Nah, sekarang apa sih kata kunci itu? Kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan istilah-istilah yang dicari atau dibaca oleh orang-orang. Sedangkan pengertian iklan itu sendiri adalah berita pesanan yang berisi pemberitahuan atau penawaran kepada masyarakat. Jenis-jenis iklan. Tentunya kita mengenal dua jenis iklan. Yang pertama, adanya iklan media cetak. Biasanya kita temukan iklan ini di koran atau majalah dan lain-lain. Lalu yang kedua, iklan media elektronik. Biasanya kita dapat melihat iklan ini di TV. Lalu kita juga ada ciri-ciri iklan. Yang pertama, komunikatif, lalu informatif, lalu kemudian bahasanya mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, lalu menarik perhatian dan bersifat mengajak penonton atau pembaca untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang telah diiklankan. Tujuan iklan. Yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk-produk. Selanjutnya, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk. Menyarankan seseorang untuk membeli suatu produk yang diiklankan, memberikan informasi tentang produk. Yang kelima, menarik khalayak ramai. Syarat iklan. Yang pertama, kata dan bahasanya tertata dan tidak memiliki tafsir ganda. Yang kedua, bahasa yang dipakai menarik dan mudah diingat-ingat oleh masyarakat. Ketiga, tidak boleh merendahkan atau menghina produk sejenis dari perusahaan lain. Keempat, tidak boleh berbohong. Tidak boleh mengada-ngada, tetapi kita harus apa adanya. Kemudian iklan harus dibuat dengan memperhatikan tata bahasa, etika, sopan santun, target pasar, dan lain-lain. Berikut adalah contoh iklan media elektronik.
Temukan beberapa kata kunci dari gambar iklan di atas. Selanjutnya, kita akan mengenal terkait organ pencernaan manusia. Secara berurutan, alat pencernaan manusia meliputi yang pertama, mulut. Mulut adalah tempat berawalnya sistem pencernaan manusia. Tentunya jika kita mau makan, minum, itu semua melalui mulut. Kedua, kerongkongan. Berfungsi untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Ini juga dapat dinamakan gerak peristaltik. Yang ketiga, lambung itu sendiri. Lambung menghasilkan asam klorida, renin, dan pepsin yang berfungsi menguraikan protein. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan, ileum. Kita juga ada usus besar. Usus besar berfungsi mengatur kadar air dalam feses atau sisa makanan, kemudian melepaskan garam-garam yang berlebihan di dalam darah, dan menyimpan sementara sisa makanan sebelum dikeluarkan melalui dubur atau anus. Nah, berikut adalah peta pikiran penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Kita akan melengkapi ini melalui LKPD yang nanti akan kita bahas. Penyakit yang menyerang alat pencernaan manusia. Ada sariawan, emah, diare, kolera, tifus, penyakit usus buntu, dan juga konstipasi. Kebiasaan hidup sehat. Hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita selalu hidup sehat. Yang pertama, kita harus makan dengan waktu teratur dan diusahakan 3 kali sehari. Kemudian makan sesuai kebutuhan, tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Kemudian makan makanan yang bergizi dengan menu seimbang. Lalu minum air yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga olahraga secara teratur. Sedangkan, jika kita melakukan kebiasaan hidup yang tidak sehat, tentunya akan menimbulkan banyak penyakit seperti berikut ini. Yang pertama, gigi kita menjadi berlubang karena kita malas menggosok gigi. Yang kedua, sariawan karena kita kekurangan vitamin C. Tifus karena usus kita diserang bakteri yang terdapat pada makanan atau minuman. Apabila makanan dan minuman itu mungkin kotor atau tidak sehat atau tidak bersih. Mah karena kita kelebihan asam di dalam lambung. Kelima, diare karena usus besar terinfeksi bakteri. Keenam, kita akan keracunan makanan karena bakteri dalam makanan menyerang ketahanan tubuh kita. Nah, berikut akhirnya kita sudah sampai kepada penghujung pembelajaran. Silakan membuka LKPD-nya. Terima kasih.